Kematian Prabu Baka mengubah takdir sebuah kerajaan. Roro Jonggrang kini berdiri di tengah luka dan kemarahan. Datanglah Bandung Bondowoso, Panglima Sakti dengan ambisi besar, menawarkan cinta di atas puing-puing peperangan. Namun, benarkah itu cinta atau awal dari tipu daya yang akan mengguncang sejarah tanah Jawa? Inilah awal perjanjian berbahaya yang akan melahirkan legenda abadi Roro Jonggrang. Di atas puing kemenangan, sang penakluk berdiri. Tumpah itu ditancapkan sebagai tanda kekuasaan. Tatapannya kini tertuju pada istana yang telah ia runtuhkan. Asap itu tersibak dan kekalahan pun tak bisa disembunyikan. Hanya dengan satu isyarat dan pasukan pun bergerak. Dan dari puing perang, langkah penaklukan pun dimulai. Kerajaan itu kini menanti sang penguasa baru. Di hadapan gerbang itulah segalanya akan ditentukan. Dengan satu isyarat saja, ribuan pasukan langsung tunduk. Dan ketika gerbang terbuka, takdir pun menampakkan wajahnya. Dari balik gerbang itu, muncullah sang putri Prambanan. Tatapan itu bukan sekadar pertemuan, melainkan awal petaka. Meski gentar, sang putri tetap berdiri dengan kehormatan. Di antara keduanya, hanya keberanian yang tetap berdiri tegak. Keduanya mendekat, dan hanya tekad yang saling berhadapan. Di balik senyuman itu, tersimpan hasrat penaklukan. Namun sang putri tak gentar, hatinya tak dapat ditundukkan. Dengan suara lantang, ia menyatakan kehendaknya. Setiap kata menghantam, namun martabatnya tetap terjaga. Dalam diam, sang putri memilih kata yang akan mengubah segalanya. Dengan suara tenang, sang putri akhirnya berbicara. Namun jawaban itu datang bersama sebuah syarat. Dengan tenang, ia mengajukan syarat yang nyaris mustahil. 1000 candi harus berdiri sebelum fajar menyingsing. Sesaat, keheningan menjawab tantangan itu. Dan dengan keyakinan penuh, tantangan itu diterimanya. Di saat itulah, kekuatan gaib mulai dipanggil. Satu persatu, makhluk tak kasat mata menjawab panggilannya. Dengan suara berwibawa, ia memberi perintah tanpa ragu. Dalam sekejap, pekerjaan mustahil itu pun dimulai. Kecepatan mereka melampaui batas nalar manusia. Perlahan, rasa takut mulai menyusup ke hatinya. Di balik diamnya, sebuah tipu daya pun mulai lahir. Waktu adalah satu-satunya celah yang tersisa. Diam-diam, perintah rahasia pun diberikan. Rencananya pun mulai berjalan secara diam-diam. Malam pun diubah, seolah sudah terbit fajar. Suasana pun nampak seperti pagi, dan pasukan gaib juga mulai berhenti bekerja. Semua pasukan gaib itu pun pergi, tanpa ada yang tersisa. Amarahnya pun meledak, dan tak lagi terbendung. Dengan amarah membara, kutukan itu pun dilontarkan. Dan pada saat itu juga, Roro Jonggrang berubah menjadi batu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya pun membatu. Penyesalan pun datang saat segalanya telah terlambat.
Sejak saat itu, kisahnya pun hidup sebagai legenda.